Epidemi seksualitas terbalik adalah kanker yang semakin mempengaruhi seluruh dunia, terutama di antara negara-negara barat. Adanya pola peningkatan yang signifikan terutama di negara-negara seperti Kanada, Amerika, Australia, Prancis, Swedia, dan Argentina, menunjukkan keterbukaan masyarakat di sana untuk menerima dan mendukung hubungan sesama jenis yang tidak wajar ke dalam sistem sosial mereka. Di Amerika, yang menjadi topik kita kali ini, tingkat penerimaannya kini berada di level 72% dibandingkan dengan 28% yang menolaknya, berdasarkan studi tahun 2020 oleh Pew Research Center. Perubahan ini mengalami peningkatan 21% dari statistik tahun 2002 ketika hanya 51% orang Amerika yang menerima penyakit ini. Peningkatan signifikan ini juga menjadi alasan utama meningkatnya unsur seksualitas terbalik ke dalam produksi media film dan drama di Hollywood. Apa sebenarnya faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini? Untuk memahaminya, mari kita uraikan sedikit tentang apa yang telah terjadi. Check this out. Banyak masyarakat yang meremehkan kekuatan media dalam membentuk mentalitas masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan. Ada yang mengatakan bahkan film atau drama tidak bisa sesat, atau saya melihat adegan sesat tetapi saya juga tidak sesat. Itu pandangan yang umum. Kenyataannya, pengaruh media berperan sangat kuat tidak hanya dalam menciptakan sentimen pro-inversi, tetapi media juga berperan dalam stigma anti-inversi yang muncul pada tahun 1940-an di Amerika. Penyimpangan dan kecenderungan perilaku yang tidak wajar pada masa itu dicemooh dan dikutuk sampai terkadang memicu reaksi fisik masyarakat terhadap kelompok minoritas ini. Karena media saat itu gencar memainkan peran-peran anti penyimpangan. Dimulai pada tahun 1990-an, beberapa insiden yang melibatkan individu LGBT mulai mengubah arah media Amerika Serikat menjadi lebih terbuka terhadap kelompok ini, menghasilkan lebih banyak media ramah LGBT yang diterbitkan. Salah satu peristiwa yang dianggap paling ikonik dalam sejarah hiburan di Amerika yang mulai mengubah adalah keberanian dari Ellen DeGeneres, yang kini dikenal sebagai pembawa acara terkenal di Hollywood, menjadi selebritas pertama yang tampil sebagai lesbian di acara prime time. Pengakuan yang dibuat pada tanggal 30 April 1997 dalam drama semi-fiksi Ellen menjadi titik awal perubahan media Amerika dalam menerima dan menekankan unsur-unsur sesat ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa bulan sebelum pengakuan itu dibuat, media Amerika telah mulai memainkan propaganda jika Ellen di dunia nyata maupun di serial TV berorientasi secara tidak wajar. Tapi Ellen menepis tuduhan itu, menggunakan humor untuk mengalihkan topik penolakannya yang konsisten untuk mengakui rumor itu. Seminggu sebelum episode tayang, majalah Time menjadikan Ellen cover dengan teks "Yep, I am gay" yang menegaskan semuanya. Publisitas yang dihasilkan oleh pengakuan sensasional yang dibuat pada puncak popularitas dari Ellen mendorong lebih dari 42 juta orang untuk menonton episode drama itu. Sekarang terukir sebagai momen ikonik di kalangan aktivis sesat sebagai salah satu awal besar ideologi mereka. Meski demikian, tindakan Ellen mendapat tentangan dari banyak pihak dan dia mulai dikritik dan diboikot oleh media. Mendapatkan dukungan dari sekelompok kecil aktivis cabul tidak membantu Ellen setelah dia secara tidak resmi mendapatkan skorsing selama 3 tahun dari segala bentuk penerbitan. Tindakan tegas dari Ellen membuatnya sebagai simbol gerakan penyimpangan, karena di era itu dia adalah nama paling terkenal yang secara terbuka mengaku sesat. Pengakuan Ellen sekaligus dampaknya terhadap industri hiburan sebenarnya didorong oleh beberapa perubahan yang terjadi pada kebijakan pemerintah Amerika sendiri. Mengikuti perubahan itu, pada tahun 1993, Kongres Amerika memperkenalkan Hate Crime Act untuk mencegah dan menghukum perilaku kriminal berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Dampak terbesar yang benar-benar menjadikan gerakan LGBT sebagai budaya baru melibatkan peran Hillary Clinton, yang saat itu menjadi ibu negara Amerika, istri Presiden Amerika yaitu Bill Clinton.
Mulai tahun 1998, Clinton memainkan peran utama sebagai aktivis gerakan sesat yang bertanggung jawab menggunakan posisinya untuk mendesak pemerintah Amerika agar mengakui kelompok sesat dalam berbagai aspek. Puncaknya pada tahun 2000, Hillary Clinton menjadi pemimpin tingkat nasional pertama di Amerika yang berpartisipasi dalam parade Pride yang memungkinkan penerimaan yang lebih besar terjadi. Gelombang perubahan yang tadinya hanya terasa sekarang mulai berubah menjadi tsunami yang dahsyat. Mungkin saat ini kalian tertarik dengan acara dari Ellen DeGeneres. Ya kalau kalian nonton sih, karena gayanya yang kocak dan kemampuannya berbicara. Tapi yang bisa kita lihat hanyalah permukaannya saja. Terlepas dari kehangatan dan keceriaan yang ditampilkan di media, pengakuan Ellen dan reaksi terhadapnya dianggap sebagai momen terpenting dalam mengubah cara media dan publik Amerika melihat orang LGBT dalam perspektif yang berbeda. Pengakuan Ellen mematahkan stigma media Amerika yang mengangkat sebaliknya, karena banyak yang bersimpati pada Ellen, sosok lemah yang menjadi korban serangan dan ejekan hanya karena berbeda. Kelompok konservatif yang menekannya mulai digambarkan sebagai kelompok ekstremis dengan pola pikir yang dikatakan keras dan menghina, dan mereka akan segera mendapatkan label homofobik. Sebagai orang normal, kita tentu sangat bangga dengan label homofobik. Sekarang 72% rakyat Amerika mendukung penerimaan LGBT karena pengaruh media. Jika kesesatan adalah sesuatu yang diinginkan masyarakat mereka, kami yakin segala bentuk ekspor film, drama, dan penulisan lagu dari Amerika akan memasukkan unsur-unsur sejenis, supranatural, dan kesesatan untuk memenuhi permintaan. Hati kecil kami sedikit banyak menyangkal statistik itu. 72% itu sangat banyak. Meskipun ada banyak tokoh dan individu berpengaruh dari Amerika yang secara vokal menentang gejala negatif ini, tidak ingin sebaliknya menjadi salah satu pendukung kesesatan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memboikot dan berhenti mendukung produk mereka yang mendukung penyakit berbahaya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.